Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini Selasa 12 November 2024 berjudul Raja atas segala Raja dan Tuhan atas segala Tuan. Ayatnya di dalam Matius 25 ayat 6, mempelai datang, song-songlah dia. Kedatangan Kristus sebagai imam besar kita ke dalam bilik Maha Kudus untuk memulihkan tempat kudus itu seperti yang ditampilkan di dalam Daniel 8 ayat 14. Kedatangan anak manusia kepada yang lanjut usianya seperti dinyatakan dalam Daniel 7 ayat 13, dan kedatangan Tuhan ke dalam baitnya yang diramalkan oleh Maleaki adalah keterangan peristiwa yang sama, dan ini juga dinyatakan oleh kedatangan mempelai laki-laki ke pesta pernikahan sebagaimana diterangkan Kristus dalam perumpamaan 10 anak darah dalam Matius 25. Dalam musim panas dan musim gugur tahun 1844, pengumuman mempelai datang, song-songlah dia telah diberikan. Dua golongan seperti yang dilambangkan oleh anak darah yang bijaksana dan yang bodoh itu telah terjadi. Satu golongan yang mengharap dengan sukacita kedatangan Tuhan dan yang dengan tekun menyediakan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan. Sementara golongan lain yang dipengaruhi oleh ketakutan dan bertindak hanya atas hawa nafsu telah puas dengan teori kebenaran, tetapi miskin dari kasih karunia Allah. Dalam perumpamaan itu disebutkan bahwa pada waktu mempelai datang, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Kedatangan mempelai anak-anak laki-laki yang ditampilkan di sini terjadi sebelum pernikahan. Pernikahan melambangkan penerimaan oleh Kristus kerajaannya, kota suci, Yerusalem yang baru, yaitu ibu kota, dan sebagai cerminan kerajaan itu disebut pengantin perempuan. Ibu kota dan sebagai cermin kerajaan itu adalah pengantin perempuan mempelai anak domba. Malaikat itu berkata kepada Yohanes, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku, kata nabi itu, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah, dalam Wahyu 21 ayat 9 dan 10. Maka jelaslah pengantin perempuan melambangkan kota suci itu, dan anak-anak darah yang pergi menemui mempelai anak laki-laki adalah lambang jemaat. Dalam kitab Wahyu, umat Tuhan dikatakan adalah tamu pada perjamuan kawin, dalam Wahyu 19 ayat 9. Jika umat Tuhan adalah tamu, tidak mungkin juga melambangkan pengantin perempuan. Kristus, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Daniel, akan menerima dari yang lanjut usianya kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan. Ia akan menerima Yerusalem baru, ibu kota kerajaannya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya, dalam Daniel 7 ayat 14 dan Wahyu 21 ayat 2. Setelah menerima kerajaan, ia akan datang dalam kemuliaannya sebagai raja atas segala raja dan Tuhan atas segala tuan untuk menebus umatnya yang akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di mejanya dalam kerajaannya, dalam Matius 8 ayat 11 dan Lukas 22 ayat 30, untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kawin anak domba. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah rasanya makan bersama-sama dengan Yesus secara pribadi? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja atas segala Raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Song-songlah dia, firman Tuhan katakan. Dia datang sebagai mempelai pria yang siap untuk menyambut pengantin wanitanya, yaitulah gerejanya. Kitalah anak-anak Tuhan. Saudaraku, itulah kerinduan Yesus kita untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan bagaimana tentu persiapan kita? Kita harus bersedia. Apa yang dilihat oleh Tuhan yaitu kita dipenuhi dalam iman percaya. Kita didapati sedang bersedia untuk menyambut kedatangannya, sehingga Yesus akan membawa kita sebagai Raja. Dia akan mengangkat kita, dia adalah Tuhan kita, dan dia yang sudah menebus kita akan menempatkan kita dalam meja yang akan bersehidangan dengan Tuhan, untuk kita akan menikmati akan segala apa yang Tuhan persiapkan. Saudaraku, sungguh alangkah bahagianya
jikalau kita berada dalam meja perjamuan itu bersama dengan Tuhan, dan itulah yang menjadi kerinduan kita. Semoga Tuhan menolong kita dalam pengharapan kita untuk semakin setia. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kepadamu. Oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa senantiasa menjadi bagian kami. Kepercayaan Tuhan atas karunia kehidupan yang Engkau berikan menjadi satu kesempatan bagi kami untuk lebih mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih atas pekabaran yang indah juga menolong kami untuk kembali mengingat bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus adalah Raja atas segala Raja, dan yang akan datang untuk menjemput kami ya Bapa. Biarlah kami akan senantiasa didapati setia. Tuhan ajar kami untuk dapat melakukan segenap kehendak Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami Bapa, kami akan duduk bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga untuk menikmati segala hidangan yang Tuhan persiapkan dengan penuh sukacita. Hari ini Bapa, di saat kami menantikan akan kehadiran Tuhan, kami juga harus tetap lanjutkan kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu dalam segala usaha tangan pekerjaan, perjalanan yang dilakukan, berikanlah keselamatan. Berdoa juga tentunya bagi umat-umat Tuhan yang sakit, jamahan kuasa Tuhan menjadi bagian mereka sehingga terjadi pemulihan dan kesembuhan. Berdoa juga ya Bapa bagi rumah-rumah tangga yang membutuhkan kekuatan, karena rumah-rumah tangga juga menjadi sasaran setan untuk dapat jauh daripada Tuhan, bahkan tidak adanya sukacita, kebahagiaan di dalamnya melalui segala akan pengaruh-pengaruh keduniawian ini. Biarlah kehadiran Yesus senantiasa ada menjadi soko guru apa yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mempersiapkan anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, terutama orang-orang muda ya Bapa, untuk berdiri teguh menjadi tiang-tiang bagi gerejamu sekarang dan di masa yang akan datang. Terpujilah Tuhan, kami yakin dan percaya sukacita umat-umat-Mu yang berulang tahun pada hari ini Tuhan akan pertambahkan dengan berkat khusus, kesehatan dan panjang umur, serta iman mereka diteguhkan. Semoga kasih dan berkat yang sama menjadi bagian kami dalam melalui hari ini. Terpujilah Tuhan dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.